menanggapi dulu soal video hari Minggu deh Bang, yang beredar dari Ribu. Statement Ribu yang menyatakan Hotma stop. Ya. Jadi begini, kalau pertanyaan mengenai masalah Ribu mengatakan semuanya nanya nih. Semuanya nanya Bang. Oke, kita tanya dulu Pak, kalau nggak usah kita dulu, kita tanya dulu aja langsung ya Bang. Mau langsung tanya atau udah apa bukan dulu dari Abang? Atau mau ngasih pernyataan dulu? Ya, saya cuma buka dulu aja. Ya, langsung aja ke pertanyaannya. Tapi gini, kalian kan udah terima nih, ya, press release-nya. Tolong tanyanya, ya, ini dulu lah, karena ini yang inti. Dan menurut kami, tentunya ini sudah mewakili apa yang ingin kalian tanyakan. Karena kan kita juga bisa antisipasi kira-kira apa sih kalian mau tanya, pasti perkembangan yang terakhir ini kan, bahkan yang hari ini, kurang lebih kan begitu ya, benar nggak? Nah, jadi kira-kira sudah terjawab bahwa memang ini udah ada semua jawaban di press release, tapi mau menanyakan secara langsung juga kita coba jawab lah ya, biar nggak berlama-lama. Oke Bang, dimulai Bang. Oke, jadi ini jam 4 ya, terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan media sekalian. Kembali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perkembangan yang terakhir dari kasus yang ada antara Pak Hotma Sitompul, klien kami, dengan Bu Desire. Nah, tentunya biar lebih atraktif ini, nggak apa-apa, kita buka aja sesi tanya jawab langsung. Siapa yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan pertama, menanggapi dulu soal video hari Minggu deh Bang, yang beredar dari Ribu. Statement Ribu yang menyatakan Hotma stop. Ya. Jadi begini, kalau pertanyaan mengenai masalah Ribu mengatakan Hotma stop, gitu ya. Saya mesti ingatkan lagi dari awal bahwa kita ini nggak pernah memulai, ya. Coba di refresh ke belakang bahwa memang kami hanya menanggapi aja, gitu. Serangan-serangan atau expose itu dilakukan oleh pihak sana, terutama oleh pihak pengacaranya ya, Saudara Hotman Paris gitu, yang sangat-sangat berlebihan, sehingga kami buktikan itu dengan sudah melaporkan atau mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Pradi atau Dewan Pengawas, yang kami minta dalam hal ini sesegera mungkin, memang tanpa harus menunggu. Artinya gini, kami hormati apa yang Pak Oto inginkan untuk memediasi, tetapi upaya hukum pengaduan kami tentunya tidak usah menunggu itu, karena menurut kami kalau mediasi terjadi kalau mediasi terjadi, upaya hukum itu cut dulu. Upaya hukum itu tidak pernah terhenti. Kami akan lanjutkan terus gitu. Menjawab tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ribu, tentunya kita hargain, tetapi yang kami mau sampaikan dalam hal ini adalah apakah kapasitasnya Ribu ini masih boleh mewakili apa yang menjadi perasaan dia sesungguhnya. Karena kita tahu sendiri, dalam usia Ribu yang 88 tahun dan dalam segala kelebihan dan banyak kekurangannya, sebenarnya kami sangat meragukan apa yang disampaikan statement oleh Ribu, ya toh? Karena dia mengingat seseorang aja udah susah, ya toh? Nah, bagaimana dia seolah-olah dengan video hari ini menyatakan bahwa Hotma jangan ganggu dan lain sebagainya. Ini ada apa gitu? Pasti ada yang giring ini di belakang. Ada yang ajar-ajarin ini di belakang, sehingga Ribu itu mengeluarkan statement seperti apa yang terjadi hari ini. Saya pikir itu jawabannya untuk yang pertama tadi. Oke, pertanyaan kedua Bang, kan 2018 ada gugatan terhadap Ribu dari sini sendiri. Ya. Mana sudah ditanggapi dari pihak sebelah, sudah ditanggapan, dan dari pihak Hotma sendiri. Apa yang betul Pak Hotma sendiri tidak pernah mengetahui dan Ribu tidak pernah hadir di dalam gugatan tersebut? Ya. Yang kedua, mengenai pertanyaan gugatan yang sudah diputus tahun 2018.
pertanyaan tadi itu bagus sekali karena ini menyangkut masalah hukum, gitu. Apakah Pak Hotma tahu? Kita mesti jawab tegas sekarang dan bertanggung jawab bahwa kita nggak tahu. Kita pun sangat-sangat katakanlah kaget ya mengetahui gugatan itu sendiri. Karena menurut hemat kami gugatan itu salah alamat. Gitu. Kenapa saya katakan salah alamat? Menurut pemahaman hukum dari sisi pandang kami bahwa penetapan ahli waris ya atau penetapan seorang anak ya menjadi anak angkat atau anak adopsi yang sah itu dilakukan boleh gitu ya secara hukum tidak lewat dari batas 18 tahun ke atas. Nah sekarang coba aja tanya sendiri nanti ya klarifikasi berapa umurnya Ibu Desire itu sendiri. Nah kemudian baru diajukan gugatan itu 2018. Nah persoalannya sekarang bahwa proses daripada adopsi itu harusnya dilakukan sebelum umur 18 dan diajukan melalui mekanisme yang namanya permohonan kepada pengadilan negeri, bukan gugatan. Beda permohonan. Karena kalau permohonan itu pengertiannya tidak ada masalah hukum di sana. Tetapi yang kami lihat ya di dalam putusan itu bentuknya adalah gugatan. Kalau gugatan berarti ada persoalan di sana. Apa persoalannya? Kalau mau lebih jauh, persoalannya adalah meminta pengakuan ya dari pengadilan bahwa dia selama hidupnya katakanlah ya dari mulai dilahirkan tidak pernah mendapatkan hak asuh atau hak adopsi yang sah, ya kan? Nah, pertanyaan juga lagi kemudian, kenapa baru sekarang itu diajukan? Ya kan? Itu kan urusan internal mereka, ya. Kemudian di dalam akte perdamaian ya yang diurus oleh saudara Anita Kolopaking itu di akte perdamaiannya ada tertulis nih seperti ini ya, nggak apa-apa, ini kita dapat dari mana-mana ya, ada yang ngantar ini ke sini mengenai benar apa enggak nanti putusan ini, karena ini kopi kepada kami, silakan dicek ya kepada pihak mereka benar nggak ini. Tapi yang paling khawatirkan atau katakanlah yang bikin kita menjadi miris, ya kan? Di sini ada loh dibikin di pasal 5 kerahasiaan informasi, ya. Saya bacakan ya, kalian boleh shoot nih. Ya. Sambil dibaca aja. Para pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima atau diperolehnya sehubungan dengan adanya penandatanganan atau pelaksanaan ketentuan kesepakatan perdamaian ini, termasuk negosiasi dalam hal kesepakatan perdamaian ini dan usaha serta perihal pihak lainnya. Pihak tersebut tidak akan dalam setiap saat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut. Pertanyaannya ya bagi kita semua, kenapa sih mesti ada sesuatu yang dirahasiakan? Kalau kita bicara secara umum, kalau ada rahasia berarti ada yang ditutupin, gitu? Nah apa sih yang mesti ditutupin? Satu. Kemudian tadi pertanyaan, apakah klien kami saudara Hotma tahu? Pak Hotma nggak tahu. Justru pertanyaan sekarang, kalau ada istri mengambil suatu sikap, ya melakukan gugatan ke pengadilan, tapi suami nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, ada apa ini? Ada maksud apa-apa? Dan dicantumkan juga di dalam gugatan itu bahwa ada kata-kata untuk menghindari keinginan pihak-pihak lain, ya untuk menguasai warisan. Jadi menurut kami semata-mata melihat begini, apa nih gugatan itu semata-mata memang mau menyelamatkan warisan, ya kan? Ya silakan ditanya ke dia, nanti jawabannya. Saya pikir itu jawaban yang kedua. Jawab pertanyaan ketiga ke Pak Kata ya. Akan Bu Desire datang ke Bang Oto karena menyampaikan bahwa hak saya sebagai klien sudah kesingkirkan karena ini persetujuan dua pengacara. Ini kan semakin lebar itu. Sebenarnya intinya adalah simpel ketika Pak Bang Oto yang bersedia untuk mediasi, apakah masih ada jalan damai dari pihak kedua belah pihak? Jadi gini ya,
teman-teman dari media, kan kita sudah lihat seperti apa sih Hotman Paris mengolah ini kan diolah menjadi sebuah cerita sinetron, seolah dia lah sutradaranya. Budi Sirih mesti begini, Ribu mesti begini, Bam mesti begini, ya. Inilah yang makanya saya dari awal, kalau Budi Sirih mencabut kuasa ke Hotman Paris karena sudah mempercayai Pak Oto, artinya dia udah percaya dong Budi Sirih dengan Bam ke Pak Oto kan percaya dong, artinya nggak percaya dengan Hotman Paris. Hotman Paris mesti mengundurkan diri, tahu diri dia, gue udah nggak dipercaya, kok bisa Ibu Desire sama Bang datang ke Pak Oto. Nah di sini Pak Hotman Paris tahu nggak kalau Bu Desire sama Bang datang ke Pak Oto? Kalau tahu Hotman Paris sebagai lawyer, kata lawyer papan bawah atau papan atas saya nggak tahu lah, dia mesti mengundurkan diri atau dia tegur Bu Desire, apa ini? Kok yuk ujuk-ujuk, saya kan lawyer, yuk kok yuk datang ke Pak Oto. Nah makanya selalu saya sampaikan, kalau ini Hotman Paris dicabut kuasanya, alhamdulillah saya pikir ini bisa menuju kepada penyelesaian. Tapi kalau masih ada entah siapa itu si tangan yang banyak cincinnya kayak si Daisy, ya saya pikir nggak bakalan selesai, enggak lah saya pikir, ya. Karena dia terus olah, dia juga nggak mau kehilangan muka. Sebenarnya dia mesti tanya lagi ke Pak Oto, Pak Oto kok bisa klien saya datang ke Anda? Nah inilah yang kita ikutin, semua media masyarakat juga ngikutin, ada apa ini olahan daripada Hotman Paris. Ya itu saya pikir kuncinya kembali kepada Hotman Paris. Bu Desire maukah ini urusan terus bergulir di pinggir jalan atau mau selesai? Kalau selesai cabut Hotman Paris. Saya pikir begitu anunya, solusi yang terbaik. Atau saya tambahkan, atau lakukan upaya hukum, ya kan? Kan mereka sekarang yang memulai, gitu. Ya ambil langkah hukum. Kalau mau gugat ya silakan gugat. Artinya penyelesaian mana harta itu kan bisa dilakukan di luar pengadilan dan bisa juga dilakukan sesudah bubarnya ya, lembaga perkawinan itu sendiri. Kalau klien kami Pak Hotman nggak pernah punya niat. Gitu. Nah kalau memang mereka menyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi segala macam, ya jalan dong, melangkah dong, ya kan? Kasihan ini Pak Oto gitu loh, ya kan? Ketidakmampuan saudara Hotman Paris untuk menyelesaikan ini, kemudian bola panas ini dilempar ke Pak Oto. Pak Oto sebagai ketua DPN Pradi, ya kan? Dengan semangatnya dia, kemudian coba memediasi, tetapi masih dilakukan. Sana udah teriak, nggak ada kemajuan sejengkal pun, nggak ada kemajuan sesenti pun, berarti nggak ada yang dihargai sama teman ini gitu kan. Padahal dia adalah bagian daripada Pradinya Pak Oto, artinya harusnya dihargain apa yang dilakukan oleh saudara Oto. Tapi dalam hal ini dia udah teriak-teriak bahwa tidak ada ini, tidak berhasil, gagal lah apa segala macam. Lah, kok begitu ceritanya? Tapi ya dialah yang mesti bertanya sama dirinya sendiri, kenapa dia mesti sampaikan seperti itu. Tetapi artinya juga bahwa ketidakmampuannya dia, dan kemarin itu dalam statementnya Pak Oto sudah mengatakan bahwa kewajiban daripada seorang lawyer pada waktu berhadapan dalam satu persoalan, apalagi masalah keluarga gini, melakukan mediasi. Mediasi itu sifatnya mandatori. Kalau kita tahu nih diukur kepada pertandingan tinju, kalau bilang ada pertandingan wajib atau mandatori, nah itu wajib dilakukan. Itu artinya mandatori, wajib. Nah sekarang kewajiban yang sudah disampaikan merupakan tanggung jawab daripada saudara Romat, nggak dilakukan. Yang dilakukan sejak awal. Ada nggak pernah dengar mediasi? Nggak pernah. Nah apa benar seperti itu dalam kasus keluarga gini? Dibongkar, dipermalukan segala macam dan segala macam. Itulah keberatan kami, makanya kami sampaikan ini ke Dewan Kehormatan supaya dihadirin. Dan dalam hal ini yang baik ini juga kami meminta ya meminta dengan sangat gitu kepada DPN Pradi dalam hal ini Pak Oto, kalau memang nanti dirasa memang tidak bisa berjalan mediasi ini, kami minta segera upaya yang kami lakukan melalui pengaduan segera secepat mungkin diproses. Karena apa? Ini bukti-bukti kami sudah sampaikan, pengaduan sudah ada, dan menurut dugaan kami pelanggaran itu sudah ada.
secara tersirat apa yang disampaikan Pak Oto juga sudah dikatakan bahwa memang ada tidak melakukan mediasi aja itu sudah sangat-sangat tidak beretika gitu sebagai seorang lawyer, kita kan kemudian mengucapkan kata-kata. Jadi kalau sekarang dibalikin, kami yang menuduh dia ini itu nggak ada seperti itu. Serangan pertama, mari media nih, tolong nih, saya lihat ini kadang-kadang nih netizen atau apa segala macam banyak ini katakanlah menyalahkan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kami sabar aja kok. Walaupun sekarang masyarakat menilai bahwa katakanlah sekarang, sebagian besar membela Bu Desi sekali lagi, nggak apa-apa. Terakhir nanti adalah hukum yang akan membuktikan itu semuanya. Kalau opini masyarakat nggak ada buat kita. Kita sekarang bukan bicara mengenai opini, kita bicara masalah kebenaran. Kebenaran itu pada waktunya akan terungkap, bukan melalui opini yang ada di masyarakat. Bang, berarti memang Pak Hotma sendiri tidak mau mengakhiri pernikahan dengan Bu Desi sejauh ini? Kenapa? Pak Hotma sendiri tidak mau mengakhiri pernikahan sama Bu Desi untuk saat ini? Masih ingin mempertahankan. Iya, buat kita itu nggak penting gitu loh ya. Artinya gini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama siapa? Gitu? Katakanlah mungkin istilahnya tuh yang ngambek ya siapa? Ya kan? Yang mutung itu siapa gitu? Yang marah itu siapa? Kan dari pihak sana. Gitu? Cuman diputar ceritanya seolah-olah diusir dan lain sebagainya. Kan sudah kita sampaikan, Pak Hotma juga pada waktu tanggal 6 kan di konferensi pers sudah mengatakan nggak ada itu. Ya, dia pergi membawa segala macam. Ingat, ya kan? Keluar juga dari rumah itu barang-barang dan lain sebagainya itu tanpa ada persetujuan dari klien kami Pak Hotma. Kalau mau bicara hukum, kalau kami ini nakal, kalau kami ini memang mau jahat, udah kita laporin tuh. Anaknya itu dapat izin dari siapa bawa barang segala macam. Bisa dilaporin pencurian dalam keluarga, tapi sampai saat ini kami nggak mau lakukan itu, karena masih hargai. Sekarang 3 laporan, ya klien kami Pak Hotma dituduh penyerobotan, kemudian apa lagi tuh perbuatan apa tuh satu lagi sama Pak Murakarta yang laporin, udah ke Komnas Perempuan, ya kan diekspos. Dari kami apa tindakan hukum sekarang sampai detik ini nggak ada satu pengaku, ya kan? Itu membuktikan bahwa kamilah tadinya katakanlah yang diserang sama pihak sana dengan isu, dengan provokasi, dengan cerita-cerita yang memalukan, ya, dengan istilah-istilah yang ngeledek dan segala macam. Kita diam aja. Tapi ingat, pada waktunya nanti banyak, maka saya bilang sama Hotman Paris, ingat, Anda menabur angin, Anda akan menuai badai. Ya kan? Kalau kita mau bicara hukum, banyak sekali sekarang, ya kan? Peluru-peluru kita siapin untuk tembakin Hotman Paris. Ya, bersama kliennya juga pada waktunya. Makanya kalau bilang solve the problem, silakan datang secara baik-baik. Kalau orang bilang meminta, tangan di bawah. Apa sekarang yang Bu Desi minta oleh Hotman Paris? Mau minta apa? Tangan di bawah. Jangan teriak-teriak seolah-olah mau menguasai, ya kan? Satu, apa yang diributin? Masalah katanya pengambilan tanahnya, ya, di Jalan Antasari. Sekarang tanah ini milik siapa? Tanah itu dibeli oleh klien kami, Pak Hotma Sitompul, sebelum pernikahan. Jelas? Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Alas haknya apa? Alas haknya jual beli. Ada aktenya, kita nggak perlu tunjukin. Tapi omongan kita ini bisa diuji. Pada waktu itu dibutuhkan bukti itu, kami akan keluarkan. Jadi nggak ada penyerobotan apa. Kalau mengenai masalah tanah, oke, ada 1 meter, mungkin itu juga perlu pengukuran lagi dari BPN. Karena kalau mau di-compare, ya ada tanah klien kami Pak Hotma, 4 kali sekian meter, kalau nggak salah 182 meter, di belakang itu yang dibikin taman sekarang, yang dibikin kandang anjing, itu dibeli oleh Pak Hotma, diberikan sama mertua itu. Jadi di-compare dengan ini, kata diserobot apa sih, berapa meter sih itu? Dan itu juga belum tentu, saya kan diuji kalau mau dipenyerobot, mana batas tanahnya, ukur aja. Tapi yang jelas ada sekarang 4 kali sekian puluh meter itu, ya hampir 200 meter, yang sekarang sudah diberikan. Rela. Pak Hotma nggak balas mengatakan bahwa itu penyerobotan. Nggak ada upaya kita sekarang mau. Justru Pak Hotma masih mengatakan, saya kasihan tuh dan mertua saya si Ibu dipakai dalam situasi kondisi fisiknya dia yang sudah lemah, ya kan, yang sudah lupa-lupa katakanlah, dipakai terus. Nanti bila perlu, ya Pak Murakarta bisa sampaikan, kita siap kok, silakan Pak Murakarta, siap kita bilang beradu argumentasi mengenai masalah apapun dengan pihak sebelah. Silakan, Bung Karta.
Jadi gini ya, saya sampaikan yang disampaikan oleh Pak Partai ya. Apa yang disampaikan Ribu di dalam Instagram itu, kalau Ribu ditanya lagi dia nggak tahu apa yang diomongin. Nah berarti ada yang membuat cerita, Ribu cerita begini, itu pun juga lupa-lupa. Berkali-kali lah Ribu diingatkan supaya bicara begini. Hotma jangan ganggu, bla 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 bla. Tapi kalau kalian wawancara sama Ribu, dia nggak tahu apa ini, entah bagaimana, jangan-jangan dia udah nggak ingat siapa Desi, ya. Jadi ini semua dieksploitasi dengan lawyernya Bu Desi ya, supaya sedemikian rupa lah ini persoalan yang hanya persoalan cerai menjadi persoalan mendunia ini, entah apapun disebut di situ. Nah inilah pengacara internasional yang teman-teman tahu yang hebat itu, kata dia hebat, kata saya mah nggak ada papanya ini orang. Untuk mengakhiri. Ya, jadi ada bidang gitu ya. Kalau di sana mengatakan bidangnya adalah corporate atau internasional, udahlah. Ini bukan bidangnya dia. Kalau ini bidang kami, ini litigasi urusan begini gitu. Kami lebih pengalaman kok dari dia. Dari segi mana gitu? Kalau nanganin perceraian, saya udah bosen nanganin perceraian. Ya, banyak tuh saya mau tunjuk tuh siapa sih tuh orang Cendana punya grup juga. Kalau dulu pakai saya semuanya. Sugianto cerai di tangan saya. Banyak artis-artis besar dulu. Nah, ini juga Pak Partai, itu dulu kita pernah dengar kok berapa tahun lalu yang namanya Meriam Belina sama Hotman Paris. Gimana ceritanya? Selesainya bagaimana? Coba kalian cek. Iya, jadi jangan ada kesalahan mendapat kuasa dari seseorang yang menyangkut Pak Hotma dipelintir semua, yang menyangkut si Tompul dipelintir. Nanti kalau itu melebar kemana-mana kan semua juga pada nyumpain dia. Kita sumpahin supaya cepat dicabut lah. Iya, tambahan dari saya sebentar. Jadi tadi menyangkut mengenai masalah Ribu ya, sebagai kapasitasnya ya, sebagai ibu ya yang sekarang dibawa kemana-mana. Kami tawarkan kepada media supaya fair ini informasinya, ya kan? Coba kalian datangin, coba kalian wawancarai yang namanya Ribu, biar kalian tahu juga gambarannya. Bagaimana ibu tersebut, apakah memang pada posisi yang memang masih mampu mengungkapkan sesuatu secara benar gitu ya kan, atau memang sudah memang termasuk dalam apa yang dikatakan Pak Karta tadi, digiring ke sana kemari supaya fair gitu ya kan. Jangan sana punya versi kemudian ditanyakan, kita kembalikan di sana nggak dikonfirmasi, kita minta tolong dikonfirmasi, coba wawancarai Ribu langsung, berani nggak gitu ya. Jangan diajar-ajarin. Ya. Saya ngomong nggak diajarin nama beliau ini, ya kan? Nggak diajarin nama beliau ini, bicara sendiri, ya kan? Kalau memang kita punya kapasitas atau mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, tentunya akan boleh dikasih kebebasan. Coba kebebasan itu ada apa enggak? Jadi umur 88 tahun lah Ribu ya, kan bisa tahu tingkat kepikunannya itu seperti apa. Kasihan diseret-seret, dimanfaatkan oleh pengacara sebelah, nggak baik orang tua seperti itu. Pak Hotma sendiri 22 tahun ngurus kok dibilang sekarang tidak sayang bla bla bla, nggak bagus ngomong begitu, kualat itu ya. Sementara Pak Hotma masih menganggap Desi itu istrinya, si Bam itu anaknya, tapi digoreng sana goreng sini seolah-olah ini udah nggak bisa lagi dipertemukan. Salah. Makanya saya bilang ketika Bu Desire Bams datang ke Pak Oto, apa Hotman Paris tahu? Kalau Hotman Paris tahu, dia malu dong. Loh, klien gua kok nyebrang ke sana, kenapa saya tidak dimanfaatkan? Artinya di sini kan tidak ada keinginan Hotman Paris untuk memediasi antara Bu Desire dengan Pak Hotma. Itu udah kode etik gitu saya bilang. Bang, mengenal nggak sih sosok Maulana Tarigan?